Nah, kemarin pembahasan di kelas itu udah saya atur supaya samaan. Kita sampai sini ya, membuka harga mutlak. Sekarang saya akan bahas soal-soal ini. Yang nomor 2 itu persamaan ya, persamaan. Nah, yang hijau, yang bintang, backgroundnya hijau, kalian bisa klik, akan keluar jawabannya. Yang kuning itu nggak akan keluar ya. Itu saya yang ngeklik, baru bisa keluar. Nah, dan yang kuning yang susah itu. Oke ya. Tapi saya hari ini akan menjelaskannya, nggak akan ngeklik ini, saya akan nulis aja. Karena dengan ditulis sambil ngomong kan prosesnya kelihatan lebih jelas ketimbang saya klik gitu sambil ngomong itu kadang-kadang udah pada kebuka semua gitu idenya belum belum diomongkan. Oke, saya mulai dengan soal nomor 2A. Saya tulis di sini. Nah, soal nomor 2A. Oh ya, kalau nanti suatu saat Zoom-nya putus, tolong ada yang miss call ke saya ya. Miss call nanti saya jadi tahu karena kalau enggak saya ngomong aja gitu padahal udah putus. Nah, nah kalau kita menghadapi kembali ke slide-nya dulu. Persamaan ataupun pertaksamaan yang memuat harga mutlak, cara mencari solusinya ya dibuka mutlaknya. Dibuka macam-macam caranya. Kalau mutlaknya tunggal, kita nanti aja ya kalau ini terserah buka mutlaknya macam-macam gitu ya maksud saya nanti cara membuka mutlaknya macam-macam mungkin dikuadratkan mungkin dibuka seperti yang saya jelaskan di kelas kalau yang saya jelaskan di kelas itu pasti jalan mutlaknya mau berapa buah pun cuma ini panjang yang ini mungkin dikuadratkan lebih gampang gitu ya nah tapi saya nggak akan pakai dikuadratkan saya akan pakai dibuka seperti saya contohkan soal nomor 1 di kelas. Jadi coba kita lihat bagaimana membukanya. Ya, yang perlu dibuka adalah mutlak X min 3. Kita lihat bahwa mutlak salah tulis mutlak X min 3 seperti kemarin cara mutlaknya saya review lagi. Kita cari dulu penyebab 0 yang di dalam mutlaknya. Jadi saya periksa tanda dari X min 3 ya. Tanpa mutlak ya yang di dalamnya. Penyebab 0-nya di 3. Di kirinya negatif, kalau diperiksa di kanannya positif. Jadi ini pecah menjadi yang min ini harus dikasih min di sininya. Kenapa? Supaya dia jadi positif. Di sini ini negatif, kalau dibuka harus diminkan karena yang di dalam kurung ini negatif, diminkan jadi positif. Kenapa harus dibuat positif? Karena mutlak nggak pernah negatif. Itu berlaku untuk X yang kecil 3. Kalau yang di kanan 3 udah positif langsung aja buka mutlaknya. Nah, sama dengannya boleh ikut mana aja karena 0 dia. Mau ikut ini boleh. Tapi jangan ikut 2 kali ya. Jangan ikut juga di sini gitu. Sekali aja. Nah, setelah dibuka gimana? Maka ini area kita pecah menjadi 2. Yang di kiri 3 sini dan yang di kanan 3. Ya dikerjakan masing-masing. Jadi untuk X yang lebih kecil, saya masukkan di sini 3-nya. Kembali soalnya saya salin dulu. Nah, mutlaknya mau saya buka. Kalau X-nya kecil atau sama dengan 3, dia akan jadi minus tadi. Sesuai yang ini di atas ini. Oke, jadi min X min 3 sama dengan X min 3. Gitu. Nah, ini udah nggak ada mutlaknya, kerjakan aja kayak biasa. Jadi apa ini?
min X tambah 3 sama dengan X min 3. X-nya saya pindah ke kanan. Ini, oh ya jangan lupa kalau yang gini teh harus ada tanda ininya ya. Takut yang koreksi dosen yang galak nanti lupa ekuivalensinya, dikurangi lagi. Ini yang X-nya saya bawa ke kanan jadi 2X. Yang angkanya ke kiri jadi berapa itu? 6 sama dengan 2X. Kalau salah ngitung tolong dikasih tahu. Jadi saya dapatkan X-nya sama dengan berapa? 3 ya. Nah, jadi saya namakan HP1 sama dengan titik 3 aja. Kalau 3 mah ya himpunan aja. Anggotanya bilangan 3 gitu ya. Kan bukan interval. Hanya satu bilangan. Kemudian untuk X yang lebih besar dari 3. Saya tulis lagi soalnya dulu. X min 3. Kemudian saya buka. Kalau udah lebih besar 3, ini tadi gunanya ini. Langsung jadi ini. Kalau X besar 3. Jadi X min 3 sama dengan X min 3. Jadi habis semua ya. 0 sama dengan 0 kan? Kan saya pindahkan ruas, X-nya jadi habis. Bilangannya juga habis. Maka kalau gini, nggak usah ekuivalen lagi. Udah nggak ada X-nya. HP2 berapa? Ada yang bisa jawab? Kosong, Pak. Himpunan kosong. Himpunan kosong. Coba saya cobain. Kalau X-nya 5 memenuhi nggak? Coba balik ke soal. X-nya 5. Oh, enggak, himpunan kosong. Kosong ya? Bisa berapa aja nih, Pak? Ya, X yang lebih Bisa dari berapa 3 aja? Lebih dari yang 3, Pak. Lebih dari 3, Pak. memenuhi syarat tadi. Nah, jadi kalau 0 sama dengan 0, nggak ada kontradiksi ya. Memang betul kan? 0 sama dengan 0, berapapun X ya. Jadi nggak bergantung X lagi. Semua X memenuhi. Nah, maka HP2-nya adalah seluruh bilangan X aja. Tapi, kan kita nyarinya di sini. Coba kalian kalau disuruh carilah jeruk, carilah jeruk di Jawa Tengah. Terus kalian jawabnya, ini ada 1000 saya dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, yang Jawa Barat kan nggak diikutkan kan? Kan disuruhnya cari dari Jawa Tengah. Ini juga sama. Saya kan nyarinya di X besar 3. Ya, masa jawabannya jadi seluruh bilangan real? Jadi setelah ini harus diiriskan dengan tempat kita mencari ini. Diiriskan dengan kita mencari di 3, tak hingga ya. Ini besar 3 tuh saya tulis sebagai himpunan 3, tak hingga. Jadi jawabannya 3, tak hingga. Semua bilangan dari 3 sampai tak hingga. Nah, HP seluruhnya gimana? Ini kan perbagian. Nah, untuk melihat HP seluruhnya coba bayangkan gini. Saya minta seseorang kumpulkan semua jeruk yang warnanya merah dari Pulau Jawa. Kemudian orangnya, saya cari di Jawa Barat. Dapat 5. Saya cari lagi di Jawa Tengah, dapat 7. Saya cari di Jawa Timur, dapat 10. Maka pertanyaan semula, carilah jeruk warna merah di Pulau Jawa, diapakan tadi masing-masingnya? Digabungkan kan ya? 5, 7, 10. Ada 22 jeruk. Nah, ini sama. Saya mencari X yang memenuhi ini. Kalau saya tunjuk pakai pointer ini, mouse gini kelihatan nggak? Kelihatan. terlihat Pak. Pak. Ya, oke. Saya suruh minta mencari X di bilangan real ya. Yang memenuhi ini.
kemudian saya pecah. Saya nyarinya di yang kecil 3, dapatnya ini. Saya nyarinya di X yang besar 3, oh ketemunya ini. Kalau di seluruh bilangan real yang memenuhi ini mana? Ya kita gabungkan ya. Gitu. Jadi gabung irisnya harus logikanya jalan juga. Jadi HP-nya adalah HP1 gabung HP2. Gitu ya. Ya, ini digabungkan ke sini akibatnya bertambah ya. Menggabungkan himpunan kalau belum bisa tolong nanti nanya. Udah nggak usah digambar garis bilangan real ya. Udah sederhana, nanti kalau rumit baru saya gambar garis. Hasilnya ini, 3-nya jadi masuk. Nah, begitu. Kalau nggak paham, tanya-tanya. Jangan diam aja, tanya. Loh, kalau nggak kelihatan gitu ya, udah biarin aja. Nanti aja nanya gitu. Atau nanti aja videonya diputar ulang gitu. Jangan, kalau nggak saat saya jelaskan tuh harus paham. Video ini nanti rekamannya untuk kalau lupa lagi dengan cepat ngelihat, oh di bagian itu aja nggak pahamnya gitu. Nge-review lagi. Tapi pada saat pertemuan gini kalian harus benar-benar paham. Mungkin idenya nggak paham ya, tapi semua langkah yang ditulis itu harus tahu alasannya. Kenapa digabung? Oke, silakan kalau mau tanya. Izin bertanya, Pak. Ya, Jadi karena di sini untuk penyelesaian himpunan keduanya dia semua elemen real, berarti kita ngambil patokan keduanya itu dari patokan tiganya Mas atau enggak itu dari ya, penyelesaian satunya ya, Pak? karena kita mencarinya ini di X besar 3. Masa disuruh mencari di daerah X besar 3, jawabannya, oh saya dapat semua bilangan real. Yang nggak boleh kan nyarinya di sini gitu. Itu jadi setelah dapat, ini sebenarnya harus diiriskan dengan tempat nyarinya. Oh ya, ini juga sebenarnya harusnya diiris dengan tempat nyarinya. Lupa saya. Yaitu minta hingga sampai 3. Ya, memang kebetulan ini dapat 3 irisannya. Gitu ya. Hal lain nih, hal lain. Yang ini udah betul ya. Kalau saya membuka mutlaknya kayak gini. Tadi di atas ini. Kan boleh sama aja. Jadi saya mencarinya di sini gini. Ini. Membagi daerahnya sesuai pembagian ini. Hitung sama aja. HP satunya ini diiris dengan bukan ini. Kan 3-nya nggak masuk di tempat kita sekarang. Jadi hasilnya yang ini himpunan kosong. Kosong tuh boleh nulis gitu, boleh juga nulis himpunan kosong tuh gitu ya. 0 dicoret. Kosong. Tapi yang sini, nah ngirisnya dengan 3 tak hingga. Dapatnya 3 tak hingga. Seluruhnya digabungkan lagi. Himpunan kosong digabung ini, ya sama aja. Hasil akhirnya ya sama gitu ya. Nggak mungkin jadi berubah. Tapi di tengah jalan bisa beda gitu. Oke, kalau kecepatan bilang ya. Kalau kecepatan ngomongnya bilang. Oke. Kalau mau tanya langsung aja tanya ya. Bertanya, Pak. Oke. Maaf Pak, saya kurang mengerti itu min 4 dan 4-nya dapat dari mana ya, Pak? Min 4. Mana min 4? Min tak hingga, tulisan saya jelek. Min 4 pada HP 1 itu, Pak. Siap, Pak. Siap, saya terima kasih, Pak. Ini min tak hingga, bukan min 4. Nggak ada min 4. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Saya salah lihat, Pak. X lebih kecil 3 itu sama dengan ini. Yang pengiris itu ini. Nah, harus bisa baca tulisan saya ini. Gitu ya, lama-lama saya nulis 7 tuh gini, 7. Nanti kalian harus paham. Pak, maaf mau tanya. Kalau yang ini kan asalnya 0.
Nah, kadang kan aku tuh kayak suka nggak apa ya, kayak tiba-tiba oh nol, jawabannya nol aja gitu. Ternyata kan di sininya tuh ada tahingga. Nah, kenapa bisa gitu, Pak? Yang mana? Yang mana? Yang untuk X lebih sama dengan 3 itu kan Heeh. hasil awalnya kan 0 sama dengan 0. Hmm. Nah, Nah, terus oke. kenapa jadi tahingga gitu? Oke. Gini, 0 sama dengan 0 dipenuhi oleh X sama dengan berapa gitu. Jadi ini berlaku untuk X-nya berapa? 0 sama dengan 0 kan selalu betul kan? Nah, Iya, Bu. 0 sama dengan 0 berarti dipenuhi oleh saya hapus dulu dikit supaya jelasin ini. 0 sama dengan 0 berarti dipenuhi oleh semua bilangan real kan? Mau X-nya 7, ya 0 sama dengan 0. Mau X-nya min 50, 0 sama dengan 0. Mau X-nya 1.000.000, 0 sama dengan 0 mah betul. Selalu betul ini. Selalu benar atau betul untuk semua X. Jadi saya simpulkan HP-nya ya seluruh bilangan real. Tetapi dari awal kan kita katanya mencari solusi untuk X besar 3. Di sini nyarinya. Jadi nggak boleh seluruh bilangan real. Disuruh nyari di Jawa Tengah, kok jawabannya termasuk yang di Jawa Barat juga gitu ya. Jadi setelah didapat, kalau daerahnya dipecah gini, kita harus iriskan dengan tempat kita mencari. Tempat kita mencari itu adalah dari 3 sampai tak hingga. Supaya apa? Supaya solusinya itu juga harus ada di sini. Selain memenuhi ini. Begitu. Jadi ini hasilnya 3, tak hingga. Nanti di pertaksamaan akan muncul yang gini. Ya. Baik, Gitu. Pak. Terima kasih. Oke. Lanjut ya. Pelan-pelan aja kita. Karena kita nggak ketinggalan bahan. Tenang aja. Kalau ketinggalan saya ngebut. Ini ditinggalkan sendiri. Caranya kayak tadi aja. Ini kalian kuadratkan juga. Boleh. Nanti ketemunya sama. Tapi saya tuh menghindari pengkuadratan. Karena pangkatnya naik, operasinya lebih sulit. Ya, kalau yang ini mungkin enggak lah ya. Samaan kuadrat biasa. Coba kalau nanti udah ada X kuadrat, dipangkatkan jadi pangkat 4. Nanti kalau perlu ngefaktorkan segala, rumit. Nah, tapi boleh ya, boleh. Pak, saya izin nanya, Pak. Ya. Itu tadi untuk menentukan mana yang, misalkan untuk X lebih kecil dari 3 sama untuk X lebih besar sama dengan 3. Itu cara menentukan mana yang pakai sama dengannya itu yang mana, Pak? Waktu kita membuka mutlaknya. Membuka mutlaknya boleh ini, boleh juga ini. Nah, Maksudnya kenapa kayak X lebih kecil sama dengan 3? Kenapa bukan X lebih kecil 3, terus X lebih besar sama dengan 3? yang ini, kenapa bukan ini? Boleh, mau pakai ini. Mau pakai ini boleh. Mau pakai ini juga boleh. Karena pas di 3, karena boleh itu kenapa? Karena pas X untuk X sama dengan 3 ini nilainya 0. Mau min 0 atau 0 sama aja. Jadi ikut yang aturan atas atau ikut yang aturan bawah, hasilnya sama-sama aja 0. Boleh yang mana aja. Nah, kalau yang saya kerjakan yang tertampil sekarang, saya ngikuti ini. Kalau yang sebelumnya tadi kan saya Berarti atas. Berarti tergantung untuk yang hasil akhir kurung tutup sama bukanya itu tergantung kita nulisnya yang mana di atas ya. Betul, bergantung ini. Bergantung dari Oh. awal kita membaginya. Berarti jawaban akhir orang-orang bisa beda gitu ya. Tapi Di asalkan tengah yang jalan hasil bisa beda, di tengah jalan. I see. Tapi hasil akhirnya pasti sama. Bang, Tadi kan untuk beda. kurung tutup sama kurung bukanya itu kan bukannya bergantungnya sama yang di atas tadi. Kalau kita Betul. pilih mutlak ya Ya. lebih besar sama dengan Betul, bergantung Ya, ini. Kalau ininya gini, ya di sini juga ngikuti dong.
Ini tuh Iya, saya taunya membagi yang di bawah ini berdasarkan yang di sini. Gitu ya. Iya. Oke, Terima kasih, Pak. lanjut ya. Yang ini gampang sendiri ya. Oke. Oh ya, yang saya jelaskan ini mungkin caranya kembali diingatkan panjang tapi manjur. Jangan takut, nggak akan kurang untuk nulis. Gitu ya waktunya. Kalian boleh pakai cara yang lain. Gitu ya. Saya sih cara yang apa? Tukang sayur. Panjang, manjur. Supaya saya nggak usah menjelaskan, oh yang ini boleh gini, yang ini mah nggak boleh. Kalau yang itu boleh lagi, yang ini nggak boleh. Jadi nanti banyak macamnya. Kalau yang cara saya, udah nggak usah mikirin itu, pasti jalan gitu. Cuma memang untuk soal-soal tertentu jadi panjang. Oke. Ini nanti PDF-nya mau dikirim filenya atau nggak usah? Kalau nggak usah, saya biasanya hapus ya. Boleh, Pak. Aja Pak. Boleh, Kalau Pak. kalau video kan nggak enak maju-majuinnya posisinya gitu, ada di mana itu kan. Kalau PDF kan pendek. Ya udah, jadi nggak saya hapus. Oke, ini saya akan kerjakan dua cara nih. Dua cara ya. Cara pertama itu menggunakan, kalau yang udah mahir jangan bosen ya, karena kan di SMA-nya macam-macam, ada yang gurunya pasti pakai online, ada yang enggak. Yang enggak itu kan kalian ngalamin 3 semester tuh. Jadi ada yang mungkin tertinggal, jadi saya berusaha di kecepatan menurut saya cukup, tapi kalau terlalu cepat tolong bilang kecepatan gitu. Jadi yang tertinggal jangan sungkan ya bilang ya kalau kecepatan. Nah, oke. Nah, ini ada mutlak, saya mau lihat sini. Mana? Nah, ini. Mutlak kecil dari sebuah bilangan bisa dibuka jadi gini. Ini cara ke satu, saya akan pakai ini. Oke, coba kita lihat ya. Jadi ini kalau mau dibuka mutlaknya menjadi X min 4 di antara min 1 dan 1 ya. Nah ini kayak ini kemarin saya bilang nggak usah diapalin, kita lupa lihat aja. Nanti kalian udah ngerjakan beberapa kali, feelingnya udah cepet gitu. Pertama-tama dibuka aja dulu gitu ya, teoremanya. Oke, jadi ini kan tadi 1 di sininya, jadi min 1, 1. Ininya hilang mutlaknya, tinggal yang di dalamnya aja. Oke. Nah, ini seperti contoh yang sebelumnya. Coba saya mundurkan. Nah, yang ini kan ada 2 pertaksamaan. Dicari masing-masing, nanti diiriskan hasilnya. Oke. Kenapa diiriskan? Nanti review lagi videonya kalau lupa. Jadi saya sekarang, ini cara ke satu ya. Untuk, ini nggak dibagi-bagi kayak tadi ininya ya. Berlaku di seluruh bilangan real aja kita nyarinya udah. Untuk min 1 X min 4. Sebenarnya ini sederhana, tapi saya akan gunakan cara tukang sayur. Salah satu ruas dibuat 0 gitu ya. Buat 0 apa? 0 apa ini? X min 3 gitu ya. Sebenarnya bisa langsung X besar dari 3, tapi nggak apa-apa. Pakai cara tukang sayur aja dulu. Kemudian udah terfaktor, kita periksa tanda dari X min 3, jadi kerasanya kok bertele-tele, tapi caranya manjur, Mas. Kalau lebih panjang nanti ekspresinya, cara ini juga tetap jalan gitu. Kalau dari sini saya langsung X itu besar sama dengan 3 juga bisa, solusinya langsung gitu dapat ya. Oke, tapi saya supaya cara yang kemarin saya jelaskan teresapi. Pembuat 0 di 3, kemudian kita periksa tandanya, di kiri itu negatif, di kanan positif,
gitu. Maka HP1 karena baru pertaksamaan yang ke-1 ini sama dengan kita cari yang lebih besar dari 0, yang positif. Jadi mulai dari 3 sampai tak hingga. Sebentar, saya pause dulu ya. Ada bel ini di rumah, cuma ada saya sendiri. Recordingnya kok nggak ngomong dia ya? Ya udah. Kemudian, nah setelah saya ambil periksa yang positif, karena ini harus besar 0, X-3-nya. Yang 0 juga kita periksa karena boleh 0. 3 termasuk ya, kalau X-nya 3, ini jadi 0. 0 lebih besar sama 0 kan betul. Jadi dapat ini. Satunya lagi untuk X-4 kurang dari 1. Kayak tadi, cara tukang sayur aja, pindahin ruas, meskipun kalau di ujian kalian langsung boleh X kecil dari 5 gitu. Jadi HP-nya minta hingga sampai 5 boleh gitu ya. X-3 0, gambar lagi garis bilangan, kita periksa tanda X-3, kembali di sini 3. Maaf, Pak. Salah min 5 Maaf, ya. Pak. Ya. Min 5. Min 5. Itu ya. Salah ngitung. Ya, kalau salah ngitung tolong segera kasih tahu. Kemudian yang di kiri kalau diperiksa min 1 juta masukkan jadi negatif. Yang kanan positif. Jadi saya simpulkan HP2 yang lebih kecil 0. Minta hingga sampai 5. 5-nya boleh masuk karena pas 0 dia nilai X-5-nya. Jadi minta hingga sampai 5. Aduh, tulisannya kayak 4 ya tadi, jadi salah. Bingung makanya tadi kok 4 gitu ya. Nah, kemudian kayak kemarin ini kita iriskan HP-nya. HP-nya kalau mau ngiriskan, kalau bingung, gambar garis bilangan 2 buah masing-masing. Yang ke-1 itu 3 sampai tak hingga, 3-nya masuk. Sampai tak hingga. Yang kedua, min tak hingga sampai 5. Dari kiri sampai 5. 5-nya masuk. Yang ada di dua-duanya, jadi HP sama dengan HP1, iris HP2, sama dengan langsung aja. 3-nya masuk di keduanya, 5-nya juga masuk di keduanya. Begitu. Ini cara ke-1. Ya. Kalau pengkuadratan, Permisi, Pak. ya. Saya tadi ada kesalahan jaringan. Terus ini tiba-tiba nge-skip sampai sekarang. Terus saya mau tanya, ya itu kan soal awal itu kan X-4 harga mutlak lebih kecil dari 1. Terus yang kanannya itu kok ada -1 di kirinya itu bagaimana ya, Pak? Ini ekuivalen dengan ini. Kenapa? Pakai rumus. Rumusnya lupa. Kita lihat dulu rumusnya. Mana rumus? Ini rumusnya. Mutlak apa aja dalamnya, mau X, mau apapun ya, mutlak sesuatu kecil dari A, A-nya 1 di soal tadi, kecil 1. Kalau dibuka muncullah ini min 1, 1. Ininya udah nggak ada mutlaknya lagi. Ini dan ini ekuivalen. Kalau ditanya lagi, kenapa ini bisa ekuivalen? Ya, saya harus tunjukkan pembuktiannya. Tapi kita nggak ke arah bukti-bukti. Di buku Purcellnya ada buktinya. Ya. Jadi, ini kita pakai rumus ini. Teorema itu rumus ya. Teorema, lema, dalil, sifat. Tuh sama aja lah rumus yang ada buktinya. Nah, itu kita pakai di sini. Gitu ya. Jadi itu meskipun ada tambahan -4-nya itu jadi masih bisa dipakai Apa aja ini? Mau ini kuda campur sapi itu
kecil dari 7 kalau dibuka ya kuda campur sapi diapit 7 dan min 7. Apa aja ininya terserah. Gitu ya. Nah, Oke Pak, terima Oke. kasih. oke. Nah, ini mau dicetak saya hapus itunya. Kuda sama sapinya. Oke. Ini cara ke-1 ya. Tadi cara 1. Cara 2. Cara 2 seperti yang di sini dibuka dulu mutlaknya tersendiri. Boleh. Jangan khawatir panjang. Dikuadratkan kalau ini kebetulan boleh. Kalau dua-duanya positif, boleh dikuadratkan. Tapi saya nggak suka kerja dengan kuadrat. Enakan pangkat 1 kalau bisa gitu ya. Cara 2 saya buka dulu. X min 4 kalau dibuka kita periksa tandanya. Oh, saya ganti warna ya. Supaya kelihatan nih cara 2. Nggak nyambung dengan tadi. Cara 2. X min 4 kurang sama dengan 1. Saya buka dulu X min 4-nya. Gambar garis bilangan. Kita periksa tanda dari X min 4. Nggak pakai mutlak, ingat ya tandanya itu. Ini 4, ini negatif, ini positif gitu ya. Jadi, Halo, Pak. ya. Ya. Halo, halo. Pak, Ya. Kenapa? Pak, kalau PPT materinya tuh ada di mana ya, Pak? PPT materi bukan materi. Ini Pak PDF. Iya, Belum iya. belum punya. Belum punya, Pak. Nangis aja. Tanya Iya nih. tanya ke Gimana ya? tanya ke si Gracia Bonet Sianipar. Gracia Oh, kamu? gitu, Pak. Oke, siap. Hah? Oke, Pak. Ya udah saya tunjukin aja. Sebentar. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ini nih belum makasih belum ditunjukin. Kamu kelas K berapa? K berapa? Halo, halo, yang tadi nanya. Halo, iya, Pak. Kamu tadi yang nanya kelas K berapa? K02, K07? Atau kelas berapa? Hah? Saya kelas K06. Oh, bukan kelas saya. Pantesan nggak Bukan, punya. Pak. Iya, Tanya saya ke nggak yang punya mahasiswa kelas saya. ini. Karena ada di WA Iya. grup saya. Oh, jadi gimana ya, Pak? Tanya ke teman, ada nggak yang temannya di kelas saya? Saya nggak punya banyak teman. Berteman. Kamu catat itu tuh. Gracia tuh. Kalau saya ketikkan sekarang, gimana ngirimnya? Coba ke kamu. Saya nomor HP kamu juga nggak tahu. Ya nanti ke anak K02 atau ke anak K07. Kebetulan kamu cewek Saya kan? K06. Nah, nanti kamu tanya ke cowok di kelas K02 atau K07. Mereka punya linknya. Ya. Mereka punya link tempat diktatnya ini. Atau nanti saya taruh di MS Team lah. Ya. Udah punya akses MS Team belum? Saya rekam lagi. Oke, begitu. Tadi mana apa ya? Oh, cara 2. Cara 2 ininya cara 2 ya. Izin Kenapa? bertanya, Pak. Izin Ya? bertanya. Ya, silakan. Kenapa yang HP di atas tuh gabungan tapi HP yang di bawah tuh irisan, Pak? Harus lihat logikanya tiap soal, jangan diapalin. Kalau yang ini kenapa irisan? Kamu kelas K2 atau K7 bukan yang nanya? K7, Pak, K7. Nah, ini ada di buku. Di buku Nah, kerja ada ini Kemudian bawain lihat lagi video yang kemarin, kan yang ini nih. Kenapa diiris? kan 2 M Oh, iya. yang Oke, ganjil. Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian kalau yang atas kenapa digabung? Oh iya gitu ya, yang itu ini enggak. Baik, Pak. Kenapa digabung tadi saya jelaskan, mencari di seluruh bilangan real, kita carinya di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Di Jawa Barat dapat sekian, di Jawa
Tengah dapat sekian. Kalau di Jawa Barat dan Jawa Tengah ya dapatnya gabungannya. Gitu ya. Oke. Baik. Terima Jadi kasih, Pak. saya kalau ditanya kenapa diiris, kenapa digabung, harus lihat konteksnya. Gitu ya. Tapi boleh ada yang mau diingat-ingat juga ya sebagai hafalan. Kalau membagi daerah gini, nanti HP 1-nya dengan HP 2-nya digabung. Gitu ya, itu diingat-ingat. Ini akan terjadi lagi di sini. Coba kita lihat. Saya buka dulu mutlak X min 4-nya. Gitu. Ini tadi positif negatifnya berubah di 4. Jadi saya pecah dia. 4-nya terserah mau ikut atas atau bawah. Saya mau ikut yang ini aja ya. Satu lagi X-nya besar 4. Sama aja nanti jawabannya. Mau sama dengannya ikut yang manapun. Ini kalau kurang dari 4, harga X min 4 tuh negatif. Harga mutlak tuh nggak boleh negatif. Jadi harus ditambah min gitu ya. Nah, jadi saya nggak nulisnya 4 min X. Supaya jelas kenapa ada negatif. Karena yang di dalam ini negatif. Supaya dia jadi positif dikali min. Yang di kanan 4 udah positif X min 4-nya. Langsung aja buka. Nah, sekarang jadi saya menyelesaikan pertaksamaan ini, daerahnya dipecah 2 kayak yang soal sebelumnya tadi. Saya cari untuk X kurang sama dengan 4. Ini ngikuti ini ya pemecahannya. Nah, saya tulis lagi soalnya. Soal semula. Gitu kan? Saya buka mutlaknya. Bukanya nggak ngikuti yang tadi. Kalau tadi nggak usah dipecah-pecah langsung. Yang ini ngikuti ini. Kalau kecil dari 4, jadi harus diminkan. Min. X min 4 kecil sama 1. Salah satu ruas dibuat 0. Saya bawa ke kanan aja karena kerja dengan min X nggak enak. Jadi ini apa? 0 ininya jadi ke kanan jadi X. Min 4, 4. Ke kanan jadi 4. 5 ya. Kalau nggak salah ngitung. Kemudian kita bikin garis bilangan. Kita periksa tanda dari X tambah 5. Ininya Pak, itu maaf Pak, itu kayaknya salah deh Pak. Harusnya lihat itu 3 Pak, bukan 5 Pak. Hah? Itu kayaknya 3 deh Pak, bukan 5. Coba. Di soalnya? Bukan Pak, hasil menghitungnya. Oh, salah ngitung? Iya Pak. Ini kan Nah, negatifnya Pak. Harusnya min 3 ya? Harusnya negatif X plus Negatif 3. Oh iya. Aduh, saya nggak bisa kalau ngitung ya. Untungnya kalau di universitas kayak gituan dikuranginnya dikit. Salah ngitung. Jadi 3 itu ya? Gitu? Betul? Nggak ada yang jawab. Iya, Betul. Pak. Gitu. Jadi di kiri min. Kebetulan ini plus gitu ya. Jadi HP 1 sama dengan kita ambil yang besar 0. Yang positif. Dari 3 sampai tak hingga 3-nya. Kalau pas di 3 dia nilainya 0. Boleh memenuhi ini juga. Jadi 3-nya masuk. Nah, jangan bingung kok HP 1 di sini dengan HP 1 yang cara tadi beda. Kebetulan sama ya. Kebetulan sama. Bisa aja beda ya. Kalau beda biarin aja. Ini kebetulan sama nih. Kalau caranya lain bisa aja HP 1-nya beda itu. Kalau beda ya biarin aja. Nanti setelah kita iris atau gabung sesuai keperluannya, itu akan jadi sama aja hasil akhirnya sih. Satu lagi untuk X besar 4. Saya tulis lagi soalnya. X min 4 kurang sama dengan 1. Itu ekuivalen dengan, kalau besar 4 ini. Ya, untuk X besar 4. Langsung mutlak ini sama dengan ini.
X min 4 kecil sama 1. Jadi mutlaknya langsung ngilang. Ya. Oke. Saya buat salah satu ruas jadi 0. X min 5 kecil 0. Buat garis bilangan, tanda dari X min 5. 5 min plus plus gitu ya. Tolong kalau salah kasih tahu. HP2 sama dengan berapa? Cari yang kecil 0, yang negatif. Min tak hingga sampai 5, 5-nya boleh ikut. Malah harus ikut, bukan boleh ikut ya. Kalau 5-nya ditulis gini, salah malah. Karena pas di 5 dia nilainya 0, memenuhi ini, persamaan ini. Nah, kembali kalau dipecah 2 gini, kenapa ya saya jadi salah ya? Itu dulu. Itu dulu. Kenapa jadi salah saya? Sebentar, pause dulu ini daripada mikir lama. Resume. Nah, kenapa salah? Karena ini salah saya HP satunya. Kan saya nyarinya di sini. Betul? Masa jawabannya 3 tak hingga? Kalau kecil 4 tuh kan saya nyarinya di sini 4. Saya nyarinya di sini. Terus saya laporkan jawabannya dari 3 sampai tak hingga. Ya nggak boleh. Ini harus kayak tadi dikasih merah supaya nggak lupa. Diiris dengan ini. Ini adalah min tak hingga sampai 4. Gitu ya. Jadi kalau saya nyari di daerah X lebih kecil sama dengan 4. Jawabannya keluar dari 4 ini. Enak aja ya, nggak boleh dong. Masa suruh cari jeruk di Jawa Barat? Nih saya sodorkan Saya sodorkan nih jeruknya dari Jawa Timur gitu. Ya nggak boleh. Jadi supaya ada di sini, setelah didapat kita harus iriskan. Hanya ngambil yang ada di sini aja gitu. Nah, jadi ini dapatnya berapa? Kalau bingung kembali garis bilangan. Yang 1 3 tak hingga. Yang satu lagi min tak hingga sampai 4. Min tak hingga sampai 4. 4-nya masuk. Irisannya mana? Hanya 3 sampai 4. Nah, begitu. Ya. Jadi ingat kalau memecah daerah, HP satunya nanti setiap ini harus diiriskan, yang bawah juga nanti harus. Kita lihat nih, HP satunya dengan yang atas kok beda. Yang cara ke 1, biarin aja. Beda, ini 3 tak hingga, ini mah 3 4. Biarin aja. Caranya beda ya, di tengah jalan hasilnya bisa beda. Kembali yang ini, tadi saya lupa mengiriskan, makanya di akhir saya ngerasa bingung. Ada sesuatu yang aneh. Ini harus diiriskan dengan ini. Ini adalah daerah dari 4, 4-nya nggak masuk sampai tak hingga. Hasilnya adalah apa? Kalau bingung, gambar lagi di garis bilangan. Min tak hingga sampai 5. Ini 5. Kemudian 4 sampai tak hingga. Dari 4 sampai tak hingga. Irisannya 4-nya nggak masuk. Kalau nggak masuk bulat, kalau masuk ini ya kotak ya. Irisannya 4 nggak masuk, yang ada di dua-duanya. 5-nya masuk ya. Nah, HP seluruhnya sama dengan HP 1 diapakan? Iris gabung. Halo? Halo, halo, halo.
Kok nggak ada yang jawab? Digabung, Pak. Digabung, Pak. Gabung. Gabung. HP2. Nah, gabungkan. Kalau gabungan juga pakai garis bilangan. Yang satu ini HP1 ini, HP2 ini. Jadi kalau saya gambar dari 3, 3-nya masuk, 4-nya juga masuk. Yang satu lagi dari 4, 4-nya nggak masuk, 5-nya masuk. Ini. Kalau digabungkan cukup muncul satu kali. Jadi dari sini sambung ke sini. 4-nya jadi masuk kalau digabungkan. Jadi intervalnya bisa kita sambung 3 sampai 5. Pasti sama kalau jawaban akhirnya. Tengah jalannya bisa beda. Nah ini sama ya. Pakai cara apapun nanti solusi akhirnya mah pasti sama. Coba dilihat dulu sebentar, kalau bingung tanya. Jangan dicampur aduk caranya ya. Kalau ngelihat cara yang kedua ini, ya ikuti cara kedua ini. Kalau di ujian kalian pilih salah satu aja. Bahkan ini dikuadratkan juga boleh. Saya nggak bahas yang dikuadratkan. Pak, saya pengen tanya, Pak. Ya? Itu yang untuk mendapatkan yang kenapa X lebih kecil sama dengan 4 itu untuk supaya X min 4 sama dengan 0 kan, Pak? Bentar, yang ini atau yang di atas ini? Iya, dua-duanya. Maksudnya kayak untuk mendapatkan X-nya lebih kecil dari 4 atau lebih besar dari 4 itu kita Nah, dapatnya dari X min 4 sama dengan 0 kan? betul, ini. Untuk dapatin ini, saya ini dulu. Kapan dia 0? Di 4. Betul, di 4, kemudian periksa di kirinya dan di kanannya. Yang min, ininya ditambah min. Yang udah plus, Pak. langsung plus. Sama dengan ikut nilai aja, karena min 0 sama plus 0 sama aja. Jadi, tapi jangan 2 kali sama dengannya ya. Di 4 sekali aja aturannya. Terus Pak, bagaimana kita menemukan titik pindahnya kalau misalkan fungsinya itu tidak menyentuh 0, tapi ada yang bagian plus, ada yang bagian minus. Misalkan untuk fungsi X tambah 1 per X. Itu kan yang bagian kanannya itu semua positif, bagian kirinya semua negatif, tapi tidak pernah menyentuh 0. Bagaimana kita bisa mencari daerahnya, Pak? Oke. Saya bahas di bawahnya ya. Jadi ini kalau mau dibuka gitu ya. Oke. Nah, jangan nulis di situ, nanti pas PDF-nya saya print bingung. Yang saya mah sederhana gitu ya, cuma satu mutlak itu aja. Bagaimana kalau bentuknya ini gitu ya. Tadi apa? X plus 1 per X itu. Ya, mau dibuka. Saya bikin dulu jadi gini. Saya periksa satu per satu. Nah, saya periksa ini. Tanda-tandanya. Tanda, bukan tanda gila ya. Tanda X plus 1 dan tanda X. Hati-hati, bukan yang pakai mutlak ya kalau tanda tuh. Ini yang atas penyebab nolnya di min 1. Di kirinya apa? Negatif ya. Ini plus. Gitu. Yang bawah di 0 kan? Di kirinya min, di kanannya plus. Maka daerahnya terpecah menjadi 3. Ini. Ini pas min 1. Sehingga saat dibuka menjadi X kecil min 1. Ya. Kemudian min 1 X kecil 0. Dan X besar 0. Kita buka satu per satu. Kalau di kiri min 1, dua-duanya negatif. Jadi harus diminkan. Ini juga harus diminkan. Ya sebenarnya minnya nanti disederhanakan, boleh dicoret jadi minnya hilang. Untuk di daerah yang kedua, yang X plus 1 udah positif, yang ini negatif. Jadi menjadi yang X plus 1 udah positif langsung buka. Yang mutlak X masih negatif. Jadi dibagi min X. Dibukanya diminkan. X besar 0. Dua-duanya udah positif. Buka aja. Gitu ya.
Cuma nanti di perhitungan, ingat, nanti kalau ini persamaan ataupun pertaksamaan, X sama dengan 0 nggak mungkin jadi solusi. Karena dari awal nggak masuk darah definisinya. Oke, begitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Maaf Pak, Ya, tadi itu kan Bapak nulisnya -1 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 0. Itu walaupun X yang nggak boleh 0 tetap harus ditulis kayak gitu. kalau awalnya gini nggak bilang apa-apa, sebenarnya kalau di soal udah dibilang ini X tidak 0. Ya, jadi yang ini udah nggak dimasukkan, nggak apa-apa. Kalaupun dimasukkan, nanti dihitungannya nggak akan 0 jadi solusi. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, artinya ya sebenarnya di 0 nggak dipakai, nggak ikutan. Kalau ada yang gitu boleh ditulis, boleh enggak. Oke, lanjut ya. Lama ya kalau soal-soal ya. Bapak maaf mau tanya, Oh iya. kalau kita tahu cara ngebedain tahingga yang positif sama yang negatif itu gimana ya Pak? Hah? Bedain hingga positif sama negatif? Iya, jadi kayak misalnya himpunan yang pertama kan itu tahingganya ada yang positif, ada yang negatif. Itu tuh cara ngebedainnya gimana ya Pak? Ini kalau kecil 4 kan ini di sini. Nih, kalau kecil 4 berarti kalau kecil 4 himpunan X-nya yang di sini berarti dari min tahingga sampai 4 ini. Kalau yang ini X besar 4 kan artinya ini. Saya gambar. Dari 4 ke kanan. Nah, itu kan berarti dari 4 sampai tahingga membesar terus. Dari situ dapatnya. Oh gitu Pak, makasih Pak. Bingung ya? Banyak latihan kalau bingung. Nah, Pak izin nanya, ya. Bapak kalau misalkan yang himpunan cara kedua itu kan himpunan 1 digabung sama himpunan 2. Hasilnya 3,5. Kenapa nggak 3,4,5, Pak? Ya boleh. Mau ditulis 2 gabungan gitu? Boleh, mau ditulis. Ini mau ditulis gini juga boleh nih. Sama dengan mana gabungannya? Ini ya, bawah. Saya ngelihatnya gini, ini HP1 3 sampai 4 saya gambar. Udah di bawah ngapain? Ini 3 sampai 4. Ini HP1. Ya, HP1 ini saya salin menjadi ini. Kemudian HP2 saya salin jadi ini. Gabungannya apa? Gabungan itu berarti cukup muncul 1 kali. Jadi bisa nyambung 3 sampai 5 karena 4 termasuk di gabungannya. Tapi kalau kalian mau nulis gini juga boleh. 3,4 digabung 4,5. Boleh gitu ya. Boleh. Bener juga, itu sama aja. Ini kan sama ini sama aja. Di sini 4-nya masuk, di sini 4-nya enggak, ya enggak apa-apa, digabungan jadi masuk. Begitu. Oke, Pak. Aku mau nanya lagi, Pak. Oh, nanya. Kalau misalkan yang cara buat garis bilangan itu gimana sih, Pak? Ini soalnya masih bingung. Yang mana garisnya banyak ini? Yang ini yang X lebih kecil sama dengan 4 sama X lebih besar 4. Soalnya masih bingung kayak itu. Garis bilangan ini? Ya. Ini? Kamu dari kelas ke mana? Kelas saya bukan? Iya, Pak. 02. Nah, gini. Prinsipnya, saya mundurin ke yang lebih umum aja ya, yang kemarin. Soal kemarin. Prinsipnya, setelah menjadi ini kemarin, pembilang bagi penyebut, ini kita faktorkan. Difaktorkan itu dibuat menjadi perkalian polinom yang derajatnya lebih rendah. Karena ini udah definite, nggak bisa difaktorkan lagi yang atas. Yang bawah masih bisa. Setelah itu gambar garis bilangan, tentukan semua akar dari pembilang dan penyebut. Pembilang definite, nggak punya akar. Nggak usah diperiksa lagi. Penyebut akarnya berapa? Akar itu penyebab 0. Yaitu di 2 dan di min 3. Ini. Sekarang kembali ke soal tadi. Saya punyanya cuma ini aja.
Satu ruas udah 0 ya, dibuat 0 tadi. Akarnya berapa? 3. Pembuat 0 ini. 3. Kemudian diperiksa tanda dari ini. Di kiri 3 dan di kanan 3. Begitu. Sama persis. Bahkan yang kemarin ini panjang, ininya pecah 3 itu segmennya. Kalau yang ini karena cuma 1. Karena akarnya cuma 1. Bisa? Paham tidak? Masih bingung? Berarti kalau misalkan cuma satu akar kayak gitu tuh, yang di sebelah kirinya negatif, yang di sebelah kanannya positif, cuma kayak gitu. Tergantung. Kalau saya punya gini, saya periksa tandanya. Ini penyebab nolnya kan di 3 juga. Tanda dari 3 min X. Kalau X-nya di kirinya, masukkan aja satu bilangan di sini. Di kiri 3. Berapa? Min 10. Masukkan ke sini min 10. Min 10 positif dia. Masukkan yang di kanan 3. Misalkan 20. 20. Salah. Oh ya benar. 20 masukkan ke sini negatif kan. Tandanya harus diperiksa, dimasukkan angka di tiap segmen ini, 1 biji itu. Ya. Paham nggak? Oke, Pak, udah paham. Makasih, Pak. Belum paham ya? Udah, Pak, udah paham. Oke. Makasih, Pak. Pak, Lanjut. Ya. Masih ada, saya silakan. izin bertanya. Kenapa? Sebentar, Pak. Kenapa yang cara pertama itu diiris, terus cara kedua digabung? Jangan ngelihat kenapa diiris gabungnya, harus lihat konteksnya. Kalau kita punya pertaksamaan seperti ini ada 2 pertaksamaan. Nah, lihat lagi video yang kemarin. Kenapa kalau 2 pertaksamaan ini diiris HP-nya? Yang ini nanti HP 1, yang ini HP 2. Kenapa diiris? Itu lihat lagi video yang kemarin. Ya. Kalau yang hari ini yang bawah, kalau dipecah gini ininya, kenapa digabung? Penjelasannya seperti soal yang nomor 1 tadi, tapi ini persamaan. Jadi jangan diapalin. Kalau mau diapalin boleh, kalau daerahnya dipecah dan dicari di masing-masing daerah, nanti hasil akhirnya harus digabung. Di tengah pencarian ini mungkin aja ada yang diiris. Gitu ya. Jadi harus mikir logikanya. Jangan diapal, oh kalau yang gini harus diiris, yang gini harus digabung gitu. Nggak bisa. Nanti bisa macam-macam di soal yang muncul. Harus paham kenapa diiris, kenapa digabung. Yang ini saya jelaskan lagi kenapa digabung. Ini kita tadinya mencari, atau dari yang bawah aja ya, dari yang soal pertaksamaan kenapa digabung. Kita mencari solusi dari X yang memenuhi ini di seluruh bilangan real. Nyarinya di seluruh bilangan real. Pada saat mencari, saya pecah. Saya nyarinya di daerah X kurang 4 dan di daerah X besar 4. Kenapa dipecah? Karena tadi mutlaknya kalau dibuka beda itu ya. Ini beda kan, ini min ini nih. Kenapa dipecah? Akibat tadi membuka mutlak. Nah, saya nyari di sini. Di daerah, saya gambar supaya nggak ngomong doang. Di daerah ini saya cari nih. Titik-titik X yang memenuhi pertaksamaan semula. Ini. Hitung. Ketemunya ini. Nah, kenapa harus diiriskan? Kan saya nyarinya di X kurang 4 di sini. Kok sekarang jawabnya ketemunya di 3 sampai tak hingga. Ketemunya di sini. Ketemunya di sini. Oh ya, yang ini nggak boleh dipakai dong. Kan nyarinya di sini. Masa jawabannya di sini? X-nya yang 7 misalkan kan nggak termasuk. Nah, karena nyari di sini,
ketemunya ini yang biru harus diiriskan dengan tempat nyarinya. Kenapa diiriskan? Supaya menjamin bahwa X yang sebagai HP1 ini pasti ada di sini. Kalau diiriskan dengan ini kan pasti masuk di sini nanti. X sebagiannya, sebagian dari ini. Nah, jadi ada proses mengiriskan. Kemudian saya cari lagi yang memenuhi pertaksamaan ini di daerah X besar 4. Saya nyari lagi. Ketemu HP-nya ini yang memenuhi. Jadi di seluruh bilangan real yang memenuhi ini mana? Yang memenuhi yang semula? Ya, HP1 dan gabung dengan HP2. Begitu. Jadi harus tahu logika berpikirnya. Dan yang dilatih itu. Kenapa yang dilatih itu? Karena yang perlu itu pola pikir kalian supaya teratur. Ininya mah nanti di kerjaan nggak akan dipakai, tapi dengan berlatih 4 tahun di ITB, kerjaan juga mungkin nggak make yang apa yang dipelajari, tapi pola pikirnya jadi teratur gitu. Mau mutusin sesuatu tuh apa? Jalan pikirannya udah bagus gitu. Harapannya itu. Ya. Jadi ingat-ingat bahwa kuliah di ITB bukan menyiapkan tenaga yang siap jadi, sama sekali tidak. Gitu ya. Mungkin ada irisannya beberapa ilmu yang langsung dipakai gitu. Tapi intinya melatih pola pikir kalian. Gitu ya. Oke. Nanti coba dibaca lagi. Memang saya waktu kuliah juga dulu bingung dengan iris gabungnya. Harus pelan-pelan dihayati. Ngerjain soal sendiri baru ngeh gitu. Ya. Lanjut dulu ya. Oke. Saya lanjut soal lagi. Seperti kemarin saya katakan, kalau udah ke soal kita lama. Biarin aja. Yang ini ya, kompleks ya. Oke. Kita bahas yang kompleks. Aduh, waktu kita udah mau habis tuh, bayangin tuh. Hampir 1,5 jam kita udah. Hanya berapa soal tuh? 2 soal belum habis nih, 2 dan 3. Tapi biar aja. Supaya paham. Nah, ini. Bagaimana ini ngerjakannya? Pakai cara ke-1 bisa nggak? Mana? Cara 1 ini dibuka gini. Coba cara ke-1 tadi. Ini soal nomor berapa nggak tahu. Kalau cara ke-1 jadi saya buka. Ininya hilang. Diapit oleh min dari ini. Dan X min 3 gitu ya. Pakai rumus ini. Mutlak X kecil dari A. Itu kalau dibuka X-nya di antara A dan min A. Masih susah ada muncul mutlaknya ya. Nggak mau saya. Susah. Gimana ngebuka mutlaknya sekarang? Nggak mau. Batal ya. Susah, batal. Bukan salah ya, bukan salah. Kalau diteruskan masih bisa, tapi bukan salah. Tapi rumit saya harus ngebuka mutlaknya lagi. Ini harus dipecah lagi jadi 2 pertaksamaan, dibuka lagi mutlaknya masing-masing. Saya akan pakai cara yang kedua. Cara kedua ini cara yang pasti manjur, mau mutlaknya 10 juga manjur dia. Cara kedua tadi. Coba kita pakai cara kedua. Dibuka mutlaknya per harga mutlak. Saya periksa dulu ini. Ganti warnanya hitam sekarang. Kita periksa yang tanda dari 2X tambah 3. Satu lagi kita periksa tanda dari X min 3. Begitu. Sebentar, saya cek rekamannya itu jalan nggak? Oh, jalan. Penyebab nolnya berapa ini? Min 1,5 ya. Min 3/2. Min 3/2. Min 3/2.
Satunya lagi 3. 3. Ya. Periksa tandanya yang atas. Di kiri X-nya masukkan min 100 negatif ya. Jadi harus dimasukkan angka, bukan berarti bahwa kalau gini selalu min plus. Enggak ya. Hati-hati. Yang ini kalau X-nya kecil sekali min 1.000.000 negatif. Nah ini negatifnya yang panjang supaya melalui semua. Dengan demikian membuka mutlaknya menjadi 3 pecah. Sini, sini. Saya sekarang nggak akan nuliskan mutlaknya dibuka. Kalau mau boleh, tapi langsung aja sekarang. Untuk X yang kecil sama dengan min 3/2. Nih yang paling kiri nih. Yang paling kiri dua-duanya ya. Nanti yang di sini, satu lagi yang di sini. 2X tambah 3. Soalnya tulis dulu. Gitu. Saya buka. Kita lihat yang di kiri 2X plus 3 tadi kalau dibuka ini kan 2X plus 3-nya negatif. Kalau dibuka harus diminkan, betul? Paham nggak ini? Betul. Ah, Paham. ya. Yang di kanan kalau dibuka juga dia negatif kan? Di daerah ini. Jadi harus diminkan juga kan? Iya. Ah, begitu. Untung nggak ada yang jawab. Kalau nggak ada yang jawab, saya bilang betul gitu. Jawab aja sendiri kalau nggak ada yang jawab. Nah, ini kerjakan kayak biasa. Salah satu ruas dibuat 0. Enaknya yang mana ya? Ini ada min 2X, ini ada min X. Enakan yang ke sana semua ya, ke kanan semua. Yang di sini jadi 0. Ini menjadi X kan? Min 3 tambah 6, betul? Betul ya? Nah, kembali Ya. saya gambar garis bilangan tanda dari X tambah 6, gitu. Penyebab nolnya di min 6. Periksa ini min-min, ini plus-plus. Jadi HP1 berapa? Berapa HP1-nya? Halo? Jaki berapa HP1-nya? Lebih dari min 6. Ya, dalam Sama interval dengan berapa? Jadi min 6, masuk nggak min 6-nya? masuk, Pak. Sampai Tak hingga. tak hingganya jangan masuk ya, ingat ya. Oke. Siapa yang belum paham sampai sini tolong nanya. Kenapa ini? Kalau nggak paham tanya. Kenapa dari sini jadi ini? Kalau nggak tahu tanya. Selama kuliah tuh harus diserap, tahu betul-betul. Jangan berpikir nanti aja lihat videonya. Nanti lihat videonya lebih bingung. Lihat video tuh untuk Pak, maaf mau tanya. ya. Ini kan apa namanya dibagi 3 gitu ya Pak? Ya. Itu gimana ya Pak? Saya masih nggak ngerti. Gini, kita Iya di sana Pak. kalau mutlak ini mau dibuka, ya, mutlak ini mau dibuka, kita harus tahu kapan dia negatif, kapan positif. Kalau negatif harus diminkan, gitu ya. Nah, saya rinci dulu yang 2X plus 1. Plus 3. Saya mau buka mutlaknya. Kenapa dibuka? Karena ngerjain pertaksamaan, kalau ada mutlaknya gimana? Macet, saya nggak tahu mau diapain. Kalau udah nggak ada mutlaknya kan gampang ini. Nah, mutlaknya mau dibuka, caranya cari kapan dia 0. Cari. Caranya, ya periksa dulu kapan dia 0. Jadi kita periksa tanda dari 2X tambah 3. Penjawab nolnya tadi di min 3/2 gitu ya. Setelah itu periksa tanda nih. Yang diminta periksa tanda. Periksa tanda gimana? Masukkan nilai X
di segmen yang kiri dan yang kanan. Ambil aja satu bilangan berapa di sini? Min 100. Min 100 kita masukkan ke sini. Oh, negatif. Itu. Kemudian masukkan Ya, yang di Pak. kanannya. 100. Oh, positif gitu ya. Jadi saya tadi memperoleh ini. Ini sorry, plus gitu ya. Nah, demikian juga yang kedua. Cari kapan dia 0. Kapan dia 0? Di 3 nolnya. Di 3. Kemudian periksa tandanya. Di kiri 3, itu ambil satu bilangan negatif ternyata. Ambil aja min 100, masukkan ke sini. Negatif. Di kanannya positif. Nah, dengan demikian, saya lihat bahwa karena ini dua-duanya muncul di satu pertaksamaan, harus dilihat barengan. Nah, yang ini min seragam. Yang ini plus dan min. Yang ini plus dan plus. Jadi ada 3 macam. 3 macamnya terpotong di min 3/2 dan di 3. Jadi saya pecah mencari solusinya. Mencari solusinya. Untuk X yang di kiri dari min 3/2, ini munculnya dari sini nih. Kenapa ini min 3/2 bukan sulap nih? Dari sini. Yang di sini gitu ya. Saya tulis soalnya. Sekarang bisa dibuka mutlaknya. Karena yang di kiri min 3/2, yang di dalam ini tadi negatif. Yang di dalam ini juga negatif. Kalau negatif dibuka harus dikali min. Kenapa? Kan harga mutlak tuh nggak boleh negatif. Kalau yang di dalamnya ini negatif, supaya jadi positif dikali min. Jadi ini jangan dipandang sebagai negatif ya. Seluruhnya jadi positif dia. Di daerah sini. Gitu. Oke? Bisa? Sama Bisa, yang Pak. ini. Selanjutnya tinggal jalanin. Oke. Izin Ini bertanya, Pak. HP1 ya. Itu kan ada tulisan untuk X kurang lebih dari sama dengan min 3/2. Kalau misalnya untuk X misalnya lebih dari sama dengan 3 nggak bisa ya, Pak? Kenapa harus min 3/2? Nggak boleh, kan Kenapa ininya nggak pecah pakai yang 3 dari sini tadi. Ininya dipecah, taunya ini tuh dari pemecahan ini ada 3 segmen. Tadi yang ini min-min, yang ini plus-min, yang ini plus-plus. Kalau seandainya tadi ini, seandainya ini semua min sampai sini, ini juga min, ya saya bukannya di 3 ininya. Supaya seragam ini min. Tapi kenyataannya berubah-ubah gitu ya. Kapan dia berubah? Nah, berubahnya kan ini min sama-sama, kemudian di min 3/2 berubah. Yang ini jadi plus, yang ini tetap min. Oh, berubah. Jadi yang ini dulu diselesaikan. Gitu ya. Siap, mengerti, Pak. Makasih, Pak. Nah, siap gitu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Hmm? Kalau di cara yang kedua, di soal sebelumnya kan terdapat kayak irisan tadi ya, Pak ya. Nah, terus kalau di soal yang saat ini, di cara yang kedua ini, Iya, harus. apakah perlu Saya lupa. Harus diiris dengan tempat kita mencari. Harus selalu. Lupa saya. Diiris dengan, untung dikasih tahu. Kalau enggak saya sampai akhir bingung lagi, baru sadar lagi ke atas. Ini apa? Min tak hingga sampai min 3/2. Nah, irisan gini kalau bingung gambar garis bilangan. Min 6 sampai tak hingga itu ini. Satunya lagi dari kiri min tak hingga sampai min 3/2. Min 3/2 itu ada di sini ya. Ini. Jadi HP1-nya bukan yang tadi. Harusnya min 6-nya masuk. Min 3/2-nya masuk nggak? Hah? Lihat ini irisannya. Yang harus ada di dua-duanya. Masuk ya, Pak? Masuk. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang daerah yang di tengah.
Gitu ya. Jadi dari min 3/2 sampai 3. Jadi untuk min 3/2 jangan sama dengan lagi, kan udah min 3/2 tadi. Ya, jangan 2 kali min 3/2 udah ikut yang atas. Jadi harus gitu. 3-nya saya masukkan di sini. Nah, moga-moga sekarang udah bisa. Ini tulis soalnya dulu. Jangan khawatir ya, nulis panjang itu nggak akan kurang waktu. Bentar, ada yang ting-tong dulu ya, saya pause sebentar. Nah, kerjakan lagi kayak tadi. Ini, kalau di sini tadi, kita lihat. 2x plus 3. 2x plus 3 udah positif. Di daerah itu, jadi langsung aja dibuka. Yang x min 3, di sini negatif, masihan. Berarti harus diminkan. Gitu. Ya, selanjutnya kerjakan seperti biasa. Saya bawa ke kiri ya. Jadi 3x. Ini apa? Habis ya? Gitu kan? Habis 3x. Nah, sebenarnya udah langsung x kecil dari 0. Tapi saya biasa pakai garis bilangan aja. Tanda dari 3x. Penyebab nolnya di 0. Di kirinya min. Kanan plus. Jadi HP2 sama dengan berapa? Yang kecil 0. Jadi min tak hingga sampai 0. Betul? Gitu ya. Jangan lupa. Jangan lupa diiris dengan tempat kita nyari. Karena X-nya nggak boleh sembarangan. Meskipun ini memenuhi pertaksamaan ini, tapi kan kita nyari di sini ya, harus ada di sini itu. Nah, itu saya tulis min 3/2, 3. Kembali ngiriskan rada susah, gambar pakai garis bilangan. Min tak hingga sampai 0. Itu ya ini. 0-nya masuk. Satu lagi, min 3/2 sampai 3. Min 3/2 nggak masuk bulat, sampai 3 masuk. Irisannya mana? Berapa irisannya? Min 3/2-nya nggak masuk ya? Sampai 0 saja yang ada di dua-duanya. Gitu. Coba diamati dulu kalau ada pertanyaan. Nggak ada, lanjut. Satu lagi intervalnya ini. Saya mau tanya. Ya. Itu yang bagian 2x plus 3 kurang lebih sama dengan min x min 3. Itu tanda plus minusnya tergantung sama itu ya. Yang tadi ada batas-batas itu ya. Waktu ini mau dibuka mutlaknya. Karena ini nilainya negatif. Ini mah udah positif. Karena udah positif. Kalau udah positif ya mutlak ini sama dengan ini. Karena udah kalau yang ini negatif di sininya, kalau mutlaknya dibuka harus diminkan supaya jadi positif. Jadi ini tuh nilainya positif dia. Jangan ngelihat tanda gini ya. Untuk X yang di sini dia positif. Oke, satu lagi X sebesar 3. Dua-duanya udah positif. Langsung buka aja mutlaknya. Untuk X besar, tadi 3 udah masuk di atas ya. Ini disama dengan, jadi besar aja ini. Jangan masuk lagi 3-nya. Mutlak 2X tambah 3, lebih kecil, X min 3, dibuka mutlaknya. Karena udah positif dua-duanya tadi di garis bilangannya, di tandanya, ya udah buka aja. Gitu. Karena udah positif. Kemudian saya buat salah satu 0, pindah aja ke kiri, X tambah 6 ya. Gitu. Periksa lagi garis bilangan, tanda X tambah 6, ini
Min 6 penyebab nolnya. Di kirinya negatif, di kanannya positif. Jadi dapat HP-nya, HP 3 ya. Yang kecil 0, termasuk min 6-nya boleh. Kecil 0 berarti min tak hingga sampai min 6. Min 6-nya boleh ya. Masuk. Jangan lupa diiris dengan ini. Kalau memecah daerah itu jangan lupa ini. Besar 3. 3, tak hingga. Coba kita lihat lagi irisannya. Kalau itu susah kan dari gitu. Lihatnya di garis bilangan. Min tak hingga min 6. Ini min 6. Min 6-nya masuk. Dan kanannya 3. Sampai tak hingga. Irisannya mana? Yang ada di dua-duanya. Nggak ada ya? Nggak ada kan? Ya udah himpunan kosong. Atau boleh juga simbolnya ini 0 dicoret. Kosong. Ingat kalau membagi daerah gini maka solusi seluruhnya digabungkan. HP seluruhnya. HP sama dengan HP 1, gabung HP 2, gabung HP 3. Kita gambar lagi satu persatu. HP 3 sih kosong. HP 1 mana tadi? Ini min 6, min 3/2. Dua-duanya masuk. Min 6, min 3/2. Ujungnya masuk. HP kedua min 3/2 sampai 0. Ini. Min 3/2 sampai 0. Nggak masuk min 3/2-nya. Sampai 0-nya masuk nggak tadi? Masuk. Gabungannya? Kalau gabungan cukup yang muncul sekali ya. HP 3 nggak usah ditulis karena himpunan kosong. Jadi HP gabungannya min 6 masuk. 0 masuk. Min 3/2-nya masuk karena ini jadi bisa disambung. Begitu. Ya. Bingung hari ini? Enggak lah. Nanti dilihat lagi ya. Saya akhiri sampai situ dulu. Nah, yang ini. Nggak jadi mau soal bonus. Kalian pokoknya kerjakan yang ini yang nanti tolong laporkan di WA group yang bikin. Berapa HP-nya? HP-nya aja terakhir ya. Nggak usah jalannya apa segala. HP-nya berapa ini? Tapi kalau tahu, kalau nebak ya jangan ya. Harus tahu jalannya. Dari mana itu HP-nya dapat itu. Itu soal rada nipu dikit. Oke, masih ada pertanyaan? Silahkan. Maaf Pak, yang mana Pak barusan Pak? Yang ini 3C. Oke, makasih Pak. Nggak akan saya nanya yang hijau. Yang hijau mah kalian buka udah ada solusinya. 3C. Oke. Ingat, yang namanya pertaksamaan bisa aja nggak punya jawab ya. Bisa nggak punya jawab. Kalau saya punya pertaksamaan gini, X² tambah 1 lebih kecil sama dengan 0, dicari solusinya nggak akan ada ya himpunan kosong. Apalagi kecil dari min 7. Oh, nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau nyari solusi pertaksamaan, mungkin aja dapetnya, oh solusinya himpunan kosong gitu. Oke. Saya... Kenapa? Putus-putus suaranya Dina. Enggak Pak, maaf Pak. Oh, ya sudah. Pak, untuk nomor 3C himpunannya itu hasilnya himpunan kosong ya Pak? Nggak ada solusi? Nggak tahu, hitung dulu atau nanti dikasih tahu mah. Nanti kalau nggak bisa. Saya udah hitung Pak, saya udah hitung. Himpunan kosong. Salah. Iya. Salah, oke. Oke, saya stop dulu rekamannya.